Ada lagi? Silahkan kita diskusi dulu aja sebentar. Kalau ada. Oke, kalau tidak ada nanti boleh di chatting di grup Teams ya. Di Teams ya silahkan kita diskusi saja. Jadi di Teams itu kenapa saya nggak pernah minta lagi bikin WhatsApp grup ya. Bukan karena saya pelit ngasih nomor HP saya, tapi biasanya gitu. Jadi akhirnya saya ngasih informasi searah gitu. Jadi sudah sekalian saja di Teams. Dan Teams juga sebetulnya bukan untuk searah. Jadi kita bisa gunakan itu untuk diskusi dua arah. Nah, kemarin ini salah satu contoh ya, saya kembali lagi sebentar untuk perhitungan penentuan order reaksi berdasarkan grafik. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, penggunaan komputer ini sudah tentu tidak akan diizinkan. Jadi, saya kembali sarankan kalian untuk pelajari cara menggunakan di HP. Ya, jadi di HP kalian harus pahami. Nah, kebetulan karena beda HP di kalkulator. Nah, kemudian karena beda kalkulator, beda panduan segala macam, dan saya juga sudah hampir tidak pernah melakukan itu lebih dari 10 tahun gitu. Jadi saya sudah lupa ya penggunaannya itu bagaimana. Nah, ini salah satu contohnya di sini. Di sini untuk menentukan order reaksi yang paling mudah adalah ketika kalian memiliki keterangan waktu terhadap konsentrasi. Di sini C-nya adalah konsentrasi. Ada bordernya. Nah, di sini keterangan yang kalian akan dapatkan pertama hanya ini saja. Maka yang perlu kalian lakukan, kalian buat tabel kedua dan ketiga, atau ketiga dan keempat, yaitu yang terkait dengan ln C dan 1/C. Nah, nanti setelah kalian mendapatkan bentuk grafik, hal penting yang harus kalian cari adalah R kuadratnya. Nah, R kuadrat ini menentukan apakah kalian memiliki benar-benar garis lurus ataukah garisnya itu tidak mendekati satu. Kalau satu itu artinya garis lurus linear. Kalau kurang seperti ini berarti dia tidak terlalu linear. Nah, ini adalah kasus ideal ya, kasus ideal. Namun kenyataannya kalau misalnya kita memiliki dalam eksperimen nyata, biasanya nilai R ini akan sangat jarang mendekati benar-benar satu seperti ini, itu jarang. Kemungkinan itu mungkin 0,99 atau 0,98 itu biasanya sudah cukup baik untuk menentukan apakah itu linear atau tidak. Nah, kalau misalnya nanti ada kasus seperti itu, ya berarti kalian tinggal cari saja mana R kuadratnya yang paling linear. Nah, sekarang kita memiliki grafik seperti ini. Pertanyaan saya, ini order keberapa? Ada tukang jagung rebus. Ada yang mau jawab? Saya panggil ya. Misbah. Oh, Misbah itu Ridho ya, kemarin panggilannya. Ridho. Halo, ada Ridho? Ada Pak. Oke, Ridho, ini order berapa Ridho? Hubungannya adalah 1/C terhadap waktu. Nah, itu kan rebus. Berapa? Order ke 1 atau 2? Ke 1, Pak. Selamat Ridho, Anda salah. Menebak 50% masih salah. Nah, makanya nanti kalau ABC gitu ya, kalau tebakannya kurang bagus, nebaknya katanya dalam menebak itu, kalau misalnya nilai kalian harus menebak dari A sampai D, daripada ganti-ganti, tebak aja satu. Jadi A semua atau D semua itu lebih baik.
Nah, tapi jangan juga kayak istri saya dulu, dia nebak psikotes waktu itu udah capek, akhirnya dia menebaknya itu semuanya E, padahal pilihannya itu cuma sampai dengan D. Nah, jangan kayak gitu juga. Oke, yang tadi itu adalah order reaksi kedua. Nanti tolong dipelajari lagi. Order reaksi 0 itu hubungan grafiknya apa dengan apa namanya, konsentrasi dengan waktu. Kalau misalnya order reaksi 1 itu ln konsentrasi terhadap waktu. Kalau order 2 itu adalah 1 per konsentrasi. Nah, ini kembali ke yang kemarin juga sedikit. Nah, ini kemarin kita sudah lihat di mana order reaksi itu terkadang memang simpel ya, sesuai dengan yang reaksi yang ada di sini, di mana hukum lajunya itu ya sudah dari produk saja dia berkaitan dengan produk. Namun di sisi lain kemarin kita sudah lihat ada beberapa kasus di mana hukum lajunya itu adalah lebih kompleks. Nah, adanya sifat hukum laju yang menjadi lebih kompleks ini tentu saja dia berkaitan dengan proses reaksi, di mana kalau reaksinya merupakan reaksi yang terdiri dari beberapa step, artinya di sana terdapat mekanisme reaksi. Nah, maka proses yang terjadi itu didasarkan pada rate determining step. Nah, rate determining step itu adalah laju biasanya yang terlambat. Nanti akan ditulis mana lajunya yang lambat. Oke, itu dulu. Nah, kemudian di sini ada beberapa reaksi yang didefinisikan sebagai reaksi unimolekular. Ini pernah ditanyakan ya. Jadi mana reaksi unimolekular, mana reaksi bimolekular, seperti itu pernah muncul di salah satu reaksi, di satu ujian atau kuis, saya lupa. Nah, reaksi unimolekular ya, dari katanya uni berarti cuma satu. Uni bukan artinya kakak. Nah, di sini terjadi cuma satu, kemudian sesuai dengan koefisiennya. Nah, sekali lagi sebenarnya order reaksi ini tidak selalu berhubungan dengan koefisien. Nah, tetapi untuk di mekanisme reaksi ini hampir selalu koefisien reaksinya adalah order reaksinya. Nah, itu harus diperhatikan juga. Nah, kemudian di sini ada reaksi yang bimolekular, berarti artinya terdiri dari dua. Gitu. Kemudian kalau misalnya seperti ini, berarti artinya ini adalah order reaksi 2 untuk keseluruhan. Untuk masing-masing, dia adalah order reaksi 1 untuk NO, order reaksi 1 untuk ozon. Jadi kalian harus pahami juga bahwa order reaksi itu relatif terhadap apa. Nah, tapi ada juga pernyataan apakah bagaimana dengan order reaksi totalnya. Order reaksi totalnya, kasus seperti ini adalah order reaksi 2. Nah, ini jadinya ini saja. Jadi konsepnya? Kalau A-nya double berarti number collision-nya juga akan double. Kalau B-nya double, ini juga akan double. Artinya kalau salah satunya dibuat menjadi double, berarti laju reaksinya akan jadi 2 kali lipat. Gitu. Kalau dua-duanya double berarti kan 4 kali lipat. Oke, kemudian ini ada termolekular, jadi 3 komponen, reaksi 3 komponen. Nah, ini contohnya di sini, kalau termolekular. Nah, ini yang perlu kalian pahami di sini adalah, kalau misalnya kita memiliki reaksi di mana A ditambah A menjadi produk, di mana laju reaksinya itu adalah ordernya 2. Nah, ini sebetulnya artinya dia ini adalah reaksi yang bimolekular. Nah, ini jangan sampai terjebak. Ya, jadi kalau misalnya di sini ada reaksi 2A menjadi katakanlah BC gitu ya, apapun bebas. Nah, ini reaksinya ini bukan reaksi unimolekular.
karena nanti kita akan mendapatkan R-nya itu akan sebenarnya K kali konsentrasi A kuadrat. Jadi ini adalah reaksi unimolekular dan seterusnya. Reaksi unimolekular hanya terdiri dari satu saja dan lajunya juga orderan satu. Oke, nah ini tentang elementary step. Nanti kita lihat. Nah di sini definisi dari mekanisme beberapa tahap, mekanisme bertahap itu adalah reaksi yang terdiri dari 2 atau lebih tahap untuk menghasilkan satu reaksi. Nah, setiap setiap proses dari proses yang elementary ini, yang tahap stepnya ini harus ditambahkan untuk supaya kita mendapatkan reaksi total. Ini mirip seperti hukum Hess. Kemarin kita belajar hukum Hess. Dalam hukum Hess berarti akhirnya itu adalah reaksi total. Nah ini net reaction, reaksi netnya seperti ini. Nah kemudian dia mekanismenya, jadi tidak langsung NO2 ditambah CO, tapi itu adalah pertama reaksinya NO2 menjadi NO3 tambah NO, baru NO3-nya bereaksi dengan CO. Sini sehingga net reaksi netnya itu adalah kembali ke atas. Nah ini sama hukum Hess, sama seperti hukum Hess, yang ada di kanan kiri itu harus kita coret. Nah kemarin kita sudah singgung sedikit bahwa NO3 ini di sini dia memiliki sifat sebagai senyawa intermediate, dan senyawa intermediate itu tidak boleh ada pada hukum laju. Nah itu yang penting. Jadi senyawa intermediate tidak boleh berada pada hukum laju. Nah itu. Jadi hukum laju ini kita hanya bisa mencantumkan NO2 dan CO. Kalau misalnya nanti hukum lajunya itu ada NO3, maka NO3-nya harus kita substitusi. Harus kita ganti dengan definisi yang lainnya. Oke. Ini tadi saya sudah sampaikan, kembali lagi menjadi reaksi netnya. Nah ini tentang intermediate, jadi dia terbentuk kemudian digunakan kembali pada tahap selanjutnya. NO3 di sini adalah contohnya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi dia produk dulu, kemudian jadi reaktan. Kemudian kalau terkait mekanisme, nah mekanisme ini, jadi kita bisa menentukan atau kita bisa memprediksi apakah mekanisme yang kita ajukan ya. Jadi kalau kita mengajukan mekanisme, kita bisa membuktikannya dengan menggunakan hukum laju. Kalau hukum lajunya sesuai, berarti mekanisme kita itu baik, gitu ya, sesuai. Nah, yang paling penting di sini adalah tadi yang saya sampaikan, yaitu adalah rate determining step atau rate limiting step, di mana dia itu adalah reaksi yang paling lambat asumsinya. Reaksi yang paling lambat, nah misalnya di sini pada reaksi ini adalah reaksi klorotrimetilmetan menjadi trimetil metanol. Ini mungkin reaksi netnya ya. Nah, tetapi ternyata persamaan laju reaksinya adalah hanya seperti ini. Nah, ini yang diamati ya, observe itu yang diamati nanti. Mungkin yang seperti ini akan ditampilkan atau nanti kita membuktikan gitu ya. Jadi biasanya nanti soalnya tuh kita memiliki suatu mekanisme. Dari mekanisme ini, dari mekanisme tersebut kita coba kalkulasikan laju reaksi, hukum lajunya bagaimana, kemudian kita bandingkan dengan hukum laju yang teramatinya. Kalau misalnya sama, berarti sama. Nah, berdasarkan di sini ya, kalau misalnya berdasarkan reaksi total, laju reaksinya justru akan
akan bergantung juga pada hidroksida, ya. Ion hidroksil di sini ya, OH-. Nah, tetapi kenyataannya katanya cuma ini saja. Nah, berarti reaksi ini mengalami mekanisme dan dia agak kompleks. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, mekanismenya kita mendapatkan bahwa di sini reaksi terdiri dari 2 step, di mana step yang pertama ini adalah pemecahan, istilahnya ini sebenarnya reaksi organik ya. Ini pembentukan karbokation Cl-, dan ini adalah reaksi yang lambat. Nah, sedangkan setelah ininya keluar, karbokationnya keluar, reaksi dari karbokation ini dengan OH- ini sangat cepat, sehingga tidak sebanding gitu ya. Jadi dari sini, nah karena inisial tahap pertama saja yang lambat, maka ya sudah bahwa di sini K itu sama R sama dengan K dikali konsentrasi dalam kurung CH3 3 kali CCl. Nah, ya CH3 3 kali CCl konsentrasi. Jadi R-nya ini hanya ini saja karena dia yang lambat. Nah, permasalahannya nanti, ya sudah ya, nanti saya agak cepat saja. Nah, di sini nanti permasalahan ini penjelasannya bagaimana. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, jadi karbokation atau karbonium ion itu adalah yang sangat lambat. Jadi rate determining step-nya itu hanya step 1 saja. Begitu. Sehingga rate-nya yang ini. Nah, kemudian ini contohnya reaksi yang lain. Ini adalah reaksi dari dekomposisi ozon katanya. Nah, reaksi dekomposisi ozon ini adalah 2O3 menjadi 3O2. Nah, tetapi laju reaksinya itu ternyata konsentrasi O3 pangkat 2 dibagi konsentrasi oksigen. Nah, di sini oksigennya menjadi inhibitor ya. Jadi semakin banyak oksigen terbentuk, lajunya juga menjadi lebih lambat. Nah, mekanisme yang disarankan di sini adalah, ini perhatikan ya, reaksi yang cepat yang terjadinya itu adalah reaksi kesetimbangan. Nah, di sini kita mulai belajar kesetimbangan. Kesetimbangan itu artinya ketika kesetimbangan tercapai, maka laju reaksi ke arah kanan, ya, kanannya ini di sini KF, K forward itu kan maju. Dia sama dengan laju reaksi ke kiri. Jadi pembentukan produk dengan dia kembali ke saya jadi bingung, kanan kiri. Kiri itu lajunya sama. Jadi di sini, nah ini perhatikan, kalau kita tulis KF R sama dengan KF ya dikali O3 ini sama dengan KR dikali ya, atau ini kebalik ya, nggak apa-apa, reverse memang ke sini, panahnya aja yang kebalik. KR dikali O2 kali konsentrasi O. Nah, ini yang penting, nanti kalian harus gunakan. Nah, kemudian laju yang lambatnya, saya hapus dulu. Laju yang lambatnya adalah laju pembentukan O2 ini, di mana di sini kita mendapatkan R sama dengan K dikali O dikali O3. Nah, K2 di sini K2 ya. Nah, R ini dikarenakan R di atas itu cepat terjadinya, ini merupakan rate determining step. Jadi ini adalah R yang paling penting untuk kita. Jadi yang akan kita observe, yang akan kita
mungkin dapatkan dari eksperimen, ini adalah R yang di sini. Paham nggak? SMA belajar ini nggak sih? Saya lupa. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham? Halo? Aman, Pak. Aman ya. Nah, sekarang aturannya adalah dikarenakan O ini adalah intermediate, ya, dia tidak boleh berada pada hukum laju. Bagaimana mencari O? O ini berarti harus kita substitusi. Caranya, nah ini tadi yang sudah saya tulis, terpaksa saya hapus. Jadi KF dikali konsentrasi O3, sebentar, ya. Saya khawatir ada pangkat-pangkat. Ini sama dengan KR kali O2. Nah, ini kekecilan banget. Konsentrasi O, ya. Ini nanti harus saya melebarkan layarnya. Nah, sekarang berarti dari sini kita tahu bahwa kalau kita susun ulang, maka konsentrasi O ini sama dengan KF kali O3 ya. Perhatikan, sekarang K dibagi KR kali O2. Nah, kita substitusikan bentuk ini ke sini, maka saya harusnya pakai ini. Bentar. Saya tulis di whiteboard saja. Ya, ini kalian lihat whiteboard? Yang kalian lihat apa? Lihat, Pak. Whiteboard ya. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa R sama dengan tadi K2 ya. K2 kali konsentrasi O kali konsentrasi O3 ya. Dan ya, saya tidak kelihatan. Iya, O3. Nah, kemudian kita punya, kita masukkan sekarang bahwa konsentrasi O sama dengan KF, K forward ya, kali O3 ya, konsentrasi O3 dibagi KR kali konsentrasi O2. Ini ya. Nah, kita masukkan ke sini, maka kita dapatkan K2 dalam kurung KF, nah saya gini dulu ya, O3, ini kurung aja, KR konsentrasi O2, ini ya, dikali konsentrasi O3. Sehingga kalau kita gabungkan, K2 KF dibagi KR sama dengan dikali O3 pangkat 2 dibagi konsentrasi O2. Nah, dikarenakan K2 KF KR ini adalah konstan, nah maka kita bisa nyatakan K2 KF per KR sebagai K observe, K yang bisa kita hitung, gitu ya. Nah, sekarang ini jadi sama dengan K obs kali konsentrasi O3 kuadrat per konsentrasi O2. Nah, sekarang ini dicatat nggak atau butuh dicatat? Kalau butuh dicatat, silahkan. Sudah? Sudah di screenshot, Pak. Oke, siap. Ini saya pindah ke sini. Nah, sekarang karena tadi nilai kita sama, ya, seperti yang di-observe, ya, yang terpantau atau berdasarkan eksperimen, maka mekanisme yang disarankan ini sesuai dengan hukum laju yang
di-observe ya, yang terlihat. Berarti mekanisme ini benar, mekanismenya tepat. Hapus dulu. Nah, ini yang tadi, jadi O-nya tidak boleh masuk, ini saya akan lewat, kita sudah. Ini tadi sudah, ini K-ops. Jadi benar bahwa mekanismenya konsisten, ya, konsisten terhadap mekanisme yang dipantau. Nah, ini pertanyaan, bagaimana kita menentukan apakah propose mekanisme itu sesuai dengan observe red law. Ya sudah, kita kalkulasi dan dihitung ya. Bagaimana kalau misalnya tahap pertama itu adalah rate determining. Kalau misalnya tahap pertama itu adalah rate determining, tadi kasusnya seperti kasus yang reaksi awal, maka ya gampang. Karena tahap pertama itu kemungkinan belum melibatkan intermediate, ya sudah, laju reaksinya biasanya bisa ditentukan pada tahap awal. Gitu ya, paham? Jadi kalau tahap kedua yang paling bermasalah, karena tahap kedua itu kemungkinan ada intermediate. Tapi kalau tahap pertama yang merupakan rate determining step, ya sudah, laju reaksinya ya itu sudah. Nah ini tadi sudah. Jadi jawabannya ya di sini. Kita bisa menentukan, kita bisa membandingkan laju, hukum laju dari mekanisme yang ditentukan dari mekanisme sama yang dilihat. Kalau misalnya sama berarti itu konsisten. Oke, ini learning check. Kita coba. Ini adalah reaksi dekomposisi H2O2. Pak, maaf Pak. Ya. Wifi, itunya belum terlihat Pak, PowerPoint-nya Pak. Oh gitu. Sebentar. Kalian tuh dari tadi masih melihat ini ya? Jangan. Oh, masih lihat ini. Oke. Ya untunglah belum banyak. Tadi saya baru nyampein aja ini hasilnya sama ya, yang di sini. Ini tadi yang kita hitung. Oke, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau mau di screenshot silahkan. Ini konsepnya. Jadi bagaimana menentukan bagaimana kita bisa memastikan apakah mekanisme yang kita suggest gitu, yang kita propose itu konsisten tidak dengan yang dilihat, yang diobservasi, ya tinggal kita turunkan saja. Nah ini kalau first step gampang, kalau first stepnya fast equilibrium, ini kita pakai tadi bahwa laju ke produk sama laju ke reaktan kembali itu sama. Nah ini kita lihat sekarang itu adalah reaksi dekomposisi H2O2 dengan iodin. Nah di sini iodinnya itu adalah katalis. Saya tadi lupa katalis itu boleh atau tidak, tapi kayaknya katalis itu boleh. Katalis itu boleh di hukum laju kalau nggak salah. Nah, bagaimana hukum lajunya? Nah, dikarenakan di sini kalau misalnya kita tulis net reaksi, kita tulis ya di sini reaksi netnya. Reaksi netnya berarti I-nya dicoret, kemudian IO-nya ini intermediate dicoret, berarti kita memiliki 2 H2O menjadi 2 H2O2 menjadi H2O ditambah O2 menjadi H2O ditambah O2. Itu aja. Jadi begitu ya. Nah sekarang kalau dari sini kita akan mendapatkan hukum laju K sama dengan H2O2 kali konsentrasi I2. Ini sama dengan R. Begitu. Nah, di sini karena ini adalah katalis ya, I-nya itu sebagai katalis. Nah, ini bedanya katalis dengan intermediate. Katalis itu
direaksikan di awal. Nah, rate-nya ini, jadi rate-nya adalah ini. Ini nggak ada bilang lagi ya. Oh iya. Ya, berarti gini, nggak apa-apa ya. Jadi, berbeda dengan intermediate, katalis itu boleh. Jadi, katalis itu bisa berada pada hukum laju. Jadi, kalau memang katalisnya ditambahkan. Nah, tapi pada mekanisme katalisnya hilang, net reaksi hilang. Jadi menentukan ada tidaknya katalis ini memang sulit. Jadi, oke, kita lihat lagi. Ada reaksi A ditambah 3B menjadi D dan F. Mekanismenya adalah seperti ini. 1, 2, 3. Very fast. Oke, silahkan kalian tentukan hukum lajunya. Oke, saya beri waktu 5 menit ya. Sambil saya ngecek dulu. Saya harus cek satu. Dicoba ya 5 menit. Ada yang mau coba? Kalau ada yang bisa coret-coret, silakan. Kok makin berkurang? Ditanya ada yang mau coba, langsung 3 orang leave. Umi, ada Umi? Halo Umi, ada Umi? Langsung hilang. Kurang lagi 1. Mungkin ini sih. Saya tidak menjudge ya. Kalau ternyata itu masalah koneksi. Atau Bintang, ada Bintang? Muhammad Bintang? Hadir, Pak. Oke, Bintang. Bagaimana? Tahap pertamanya apa?
Hukum laju dari, kita sambil kerjakan aja ya. Hukum lajunya berarti apa di sini? Kalau dari rate determining step, R sama dengan K. Kalau mau gampang gini ya, ini tulis aja K1, K2, ini K3, ini K4. R sama dengan, mana bintang? Sama dengan K. K berapa? Halo. Atau yang lain. Tadi Umi ada Umi? Halo. Wah, nggak ada. Ini nih. Di bawahnya. Ridwan. Ridwan, ada Ridwan. Halo. Oke, Ridwan. R sama dengan apa? Kalau belum paham nggak apa-apa, bilang aja. Ya. Kenapa? Belum paham. Oke. Evi, ada Evi? Evi. Nah, kenapa ini yang perempuannya pada ini menjaga hijab, jadi tidak berbicara? Ila. Pasti pengecualian lah Ila. Iya, Pak. Oke, Ila. Lajunya bagaimana? R sama dengan apa dulu? Dari RDS saja. Kita bertahap. R sama dengan K berapa? K kali Konsentrasi B. konsentrasi B. Konsentrasi F. Konsentrasi apa? F. F. Iya, Pak. Oh, kok jauh-jauh ke F sih? Oh, oke. Ini beda F. Ini dari mana dapat beda F? Jadi bukan ya. Nah, ini saya cari dulu deh. Jadi di sini yang terpenting adalah, ini salah ya. Jadi kita harus lihat mana reaksi yang lambat. Nah, reaksi yang lambat itu adalah rate determining step. Rate determining step ini adalah yang kita fokuskan sebagai hukum laju. Nah, hukum lajunya berarti di sini ini adalah K3, ya, K-nya K3 yang ini dikalikan dengan, dikalikan dengan C, ya, K3 kali B kali C. Nah, sekarang yang jadi masalah apa? C ini adalah intermediate, ya, intermediate tidak boleh ada di hukum laju. Maka kita harus definisikan C. Definisikan C caranya dari tahap pertama. Nah, dari tahap pertama, kita lihat ini bahwa K1 dikali konsentrasi A kali konsentrasi B, ya, sama dengan K2, ya. Nah, ini panahnya salah. Maksud saya ini K1 itu yang ke arah C, ya. Tapi bebas lah dari ini juga. Ini kalau seperti ini harusnya K1 itu yang kali C, ya. Nah, ini K2 itu saya coba dulu. Ini maksud saya seperti ini. Biasanya kita ke atas itu ke depan dulu, ke produk dulu. K2 kali C. Maka kita dapatkan bahwa konsentrasi C itu sama dengan K1 dibagi K2 dikali dengan konsentrasi A, konsentrasi B. Nah, masukkan ini ke dalam R tadi, dari rate determining step, kita dapatkan K3 dikali K1 per
K2 ini adalah K observasi yang kita observe sama dengan A, konsentrasi A dikali konsentrasi B, karena ini B kali B ya, jadi B kuadrat. Nah, ini adalah hukum laju kita. Jadi laju yang kita dapatkan ini adalah seperti ini. Jadi walaupun ini mekanismenya seperti ini, kemudian di sini net reaksinya, kalau dari net reaksi saja mungkin kita akan bilang bahwa R sama dengan K dikali konsentrasi A, konsentrasi B pangkat 3, tapi kenyataannya yang benar adalah sebagai hukum laju. Begitu. Sudah lebih paham? Ila? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, hatur nuhun. Oke, ini udah di screen capture dulu. Saya lanjut ya. Oke, nggak ada yang menjawab, saya anggap sudah. Kok jadi pen? Kok gitu? Kok beda? Iris. Oh. Tadi saya nggak tahu kenapa ada suara itu. Nah, ini rednya ini tadi sama ya. Nah, katalis dia kerjanya itu adalah dipakai ya, tapi akhirnya dihasilkan kembali gitu, intinya. Jadi dia tidak mengalami perubahan yang permanen gitu ya. Nah, tapi sebetulnya sih pada praktisnya biasanya katalis juga rusak lama itu. Nah, katalis yang tetap penting tadi dia boleh berada pada hukum laju. Katalis boleh ada pada hukum laju ini yang penting. Nah, bagaimana katalis ini bekerja? Tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa katalis ini akan mencarikan reaksi dengan katakanlah energi aktivasi lebih rendah. Nah, karena dia melibatkan katalis sudah barang tentu sebetulnya ya. Di sini sih harusnya nggak seperti ini. Kalau ini kan satu tahap ya. Yang dengan katalis bisa saja ini jadinya 2 tahap, gitu. Tapi pada akhirnya akan menghasilkan produk yang sama. Nah, jadi katalis ini mungkin lebih tepatnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi dia mencarikan tahap yang baru dengan tahap dari atau keadaan transisi. Di sini tuh keadaan transisi ya. Jadi keadaan transisi yang energinya itu lebih rendah. Nah, mencari EA lebih rendah sehingga reaksi bisa lebih cepat. Jadi EA lebih rendah, reaksi akan lebih cepat karena butuh energi lebih rendah. Kemudian ada katalis yang homogenes, ada yang heterogenes. Yang homogenes itu berarti dia ada pada reaktan. Ini contohnya di sini. Pada reaksi ini catalytic pathway-nya katanya ditambahkan apa ini? Yang ditambahkan NO2 ya. Jadi di sini ditambahkan NO2. Nah, ditambahkan NO2 sehingga reaksi ini lebih cepat. Nah, ini reaksinya secara meritnya ya sama ini saja. Tapi sebetulnya di sini ada katalis terlibat. Katalisnya apa? Ini NO2. Karena di sini dipakai di awal, tapi kemudian di akhir dia dihasilkan lagi. Itu adalah definisi katalis. Mana intermediate-nya di sini? Intermediate reaksinya yang mana? Nah, ini kuis, tipikalnya kuis gini. Mencari mana katalis, mana intermediate. Ini levelnya kuis. Yuk, mana intermediate? Ada 2 intermediate-nya. Nah, pada diem terus harus dipanggil. SO2 dan SO3 bukan, Bu? Hah? SO2 Dan dan SO3. SO3. Oh iya, berarti ada satu lagi. Saya tadi nggak lihat. Mana satu lagi? NO, Pak. NO ya, betul. Jadi intermediate-nya di sini ada 3. Nah, intermediate ini dia dibentuk dulu, kemudian dipakai lagi.
Kalau katalis dipakai dulu baru dihasilkan lagi. Nah, itu bedanya. Nah, ini salah juga. SO3-nya nggak ketulis. Nah, kalau misalnya heterogeneous, dia biasanya solid, banyak di industri. Nah, ini kenapa lebih dipakai? Karena lebih kenapa yang kena hujan kasih? Di saya masih mendung, belum hujan. Jadi dia biasanya banyak katalis-katalis heterogen itu biasanya yang sekarang lagi ngetren itu contohnya zeolit. Zeolit. Jadi zeolitnya sudah dia dalam bentuk padatan saja. Jadi nanti bisa misalnya reaksi itu dilewatkan pada kolom gitu ya, atau kalau misalnya di industri juga kadang ada reaksinya itu misalnya reaksi ini chamber gitu ya, kemudian di sini tuh solid gitu ya. Nah, katalisnya itu direaksikan solid begitu saja, tapi akhirnya nanti produknya dikeluarkan, nah katalisnya bisa dipakai lagi untuk tahap selanjutnya. Jadi memang katalis heterogenis itu paling favorit kalau di industri karena mudah untuk pertama dia dari segi limbah bisa dikontrol. Nah, kemudian dia akan bisa digunakan. Nah, ini contohnya proses Haber-Bosch sebenarnya. Nah, proses Haber-Bosch ini menggunakan katalis ya. Nah, ini katalisnya apa kok nggak ditulis? Nah, di sini menggunakan katalis, katalisnya besi. Nah, di sini Fe, jadi di sini nanti dia ada semacam ikatan-ikatan dulu sementara gitu ya. Nah, kemudian NH yang berdekatan akhirnya dia akan lepas sebagai NH3. Nah, ini keterangannya. Jadi HN mendekati, H2 dan N2 pecah ikatannya, kemudian ikatan NH mulai terbentuk lagi sampai akhirnya terbentuk NH3, kemudian NH3-nya lepas. Nah, contoh lain dari katalis itu adalah catalytic converter katanya di kendaraan. Nah, ini catalytic converter ini untuk menghilangkan atau mengubah CO, NO, N2O. Ya, kemudian ada enzim. Nah, ini enzim ini sangat penting dalam tubuh karena enzim ini punya sistem yang sangat terkenal disebut sebagai sistem lock and key, di mana enzim itu ketika dia bereaksi, reaksinya itu tetap gitu ya. Jadi tetap regennya itu aja gitu ya, produknya itu. Kemudian dia punya stereoselektivitas dan stereospesifik juga. Oke, ini tadi harusnya sudah tahu ya apa bedanya katalis dan intermediate. Saya panggil deh untuk memastikan. Ganes, ada Ganes? Hadir, Pak. Ganes nggak ada ini hubungannya dengan Giring? Oh, nggak ada, Pak. Namanya Giring Ganes. Oke, Ganes, apa Hubungannya dengan bedanya? ITB aja, Pak. Kenapa? Hubungannya dengan ITB aja. Oh, ibu orang tuanya ini alumni juga? Enggak sih, Pak. Oh, oke, sip, ya nggak apa-apa. Oke, tapi ini ada yang menarik ya terkait Ganesha, walaupun ini mungkin Ganesh artinya lain, saya tahu. Terkait Ganesha ya. Nah, kita tuh ada misconception ya. Nah, saya punya teman orang Hindu. Nah, dia tanya ke saya, kenapa di Indonesia katanya Ganesha itu jadi dewa ilmu pengetahuan, katanya. Padahal kalau di India itu bukan gitu. Jadi Ganesha itu ya kalau di filmnya juga itu dia tuh dewa yang nakal kayaknya. Jadi katanya itu tuh semacam apa ya? Itu yang dipertanyakan kenapa di Indonesia banyak simbol-simbol pendidikan itu pakai Ganesha. Padahal bukan. Oke, balik ke sini, Ganesh. Apa bedanya katalis dan intermediate?
Itu sih Pak tadi kalau yang pas katalis, kalau di reaksi itu dia dihasilkan apa? Dipakai dulu baru dihasilkan. Terus kalau yang intermediate itu dihasilkan dulu nanti baru dipakai di selanjutnya, reaksi selanjutnya. Oke, sip, betul ya. Jadi nanti dilihat di tahapan reaksinya. Jadi kalau di tahapan reaksinya dipakai dulu, berarti itu kemungkinan katalis. Kalau misalnya dia dihasilkan dulu, baru kemudian habis, nah itu intermediate. Oke, terima kasih. Kita lihat apa lagi. Oh, sudah beres. Kita masuk latihan ya sekarang. Saya sudah, ini latihannya masih UTS tahun 2019. Kita coba. Itu UTS 2019-nya UTS terakhir sebelum pandemi. Kita coba dulu yang itu, kemudian nanti kalau misalnya sebelum, sebentar, saya nggak bisa menghilangin ini. Kenapa panduan kita? Oh, di sini. Nah ini, kalau misalnya nanti kita masih ada waktu sebelum kuis atau misalnya sebelum ujian, kita mungkin coba latihan lagi ya. Tapi tadi catatannya kita harus ngejar juga materi. Silahkan dibaca dulu. Oh iya, sebelum ke sini saya mau memperlihatkan dulu ya. Nah ini aturan dalam ujian luring. Apa namanya? Sebentar nih ada yang kontak saya, anak wali. Nah ini kalau ujian luring, nah kemarin itu saya sempat itu, saya pertanyakan kenapa di ujian daring kemarin kita tidak punya rumus-rumus gitu ya. Nah katanya tahun lalunya nggak pakai, katanya nggak adil kalau tahun sekarang pakai. Tapi normalnya adalah data-data dan rumus itu akan diberikan. Jadi ini merupakan ya tahapan bagus untuk kalian. Nah dari sini, kalau misalnya kita draw ya, draw di sini. Nah ini misalnya contoh-contoh rumus yang sulit ya. Nah kalian bisa coba turunkan sendiri. Nah misalnya di sini K sama dengan apa namanya ini tuh apa? Faktor frekuensi E pangkat minus EA per RT. Ini adalah rumus untuk mencari hubungan antara tetapan laju dengan energi aktivasi untuk mencari energi aktivasi misalnya. Nah dari sini apa yang kalian bisa lakukan? Biasanya yang saya lakukan ya, kalian bisa pertamanya coret-coret dulu bikin ringkasan gitu ya. Atau kalau enggak sebelum mulai tulis saja. Kalian boleh kok, nanti akan dapat kertas kosong, kertas buram, asalkan itu bukan dari mana-mana. Saya biasanya sebelum baca itu ya, sambil dengerin pengumuman, saya coret-coret. Maka dari sini saya tahu bahwa ln K sama dengan ln A ya, ditambah, ini kan gini ya, kok ditambah? Ini nggak apa-apa lah, ditambah dulu ya, ditambah dalam kurung minus EA per R dikali 1 per T, atau kalian bentuknya masih bentuk itu juga nggak apa-apa. Nah dari sini yang kalian lihat bahwa sekarang kita punya hubungan ini minus saja ya. Ini plusnya saya agak susah menghapus. Nah di sini kalian tahu bahwa untuk mencari EA, nah EA ini adalah kemiringan dari data ln K terhadap 1 per T. Nah itu pertama. Nah kemudian mencari EA juga di sini kita bisa menggunakan persamaan yang kemarin juga sudah kita buktikan. Misalnya ini jadikan ln K1, ini T1 berarti diminuskan itu ya. Kalau misalnya di sini ada ln K2, berarti sama dengan ln A minus saja ya, biar langsung. EA per R kali 1 per T2. Nah, sehingga dari sini kalian bisa akan dapatkan persamaannya.
Nah, kalau saya tulis di sini ln K1 per K2 berarti sama dengan ini saling menghilangkan ya. EA-nya kita keluarkan. 4 itu deh. Minus EA per R dalam kurung 1 per T1 kurangi 1 per T2. Nah, ini salah satu bentuknya ya. Kalian kalau bentuknya lain lagi, pendekatannya lain, mungkin akan lain juga di sini. Kemarin kita sudah buktikan, itu sama-sama saja. Nah, ini silahkan dipahami dan digunakan. Nah, terkadang dia hanya sampai perbandingan saja. Misalnya berapa perbandingan K1 terhadap K2 atau K2 terhadap K1. Seperti itu. Oke, kita sekarang mulai dari soalnya. Silahkan dilihat dulu. Ini contohnya, nanti masih banyak ke bawahnya. Mungkin boleh di screen capture dulu. Sudah? Kah? Ini sebelum yang laju ya, kita setengah jam atau secukupnya. Sudah belum? Apakah sudah ada yang screen capture? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, ini D sampai F-nya. Atau daripada susah-susah, saya bisa gini. Sebentar. Oke, draw. Nah, saya ginikan saja. Saya udah siapkan waktu itu yang saya pindahkan ke PowerPoint, tapi ketika saya pindahkan ke PowerPoint, beda halaman itu beda. Nah, pas. Oke, silahkan kerjakan waktunya 10 menit dulu. 10 menit dulu, silahkan ngobrol juga boleh. Saya sambil ke belakang dulu.
Oke, ada yang mau coba? Silahkan. Ini kita ke yang kemarin dulu ya. Saya tuh nggak puas itu. Kemarin waktu menyampaikan sifat isi larutan, kita masih coba-coba hibrid daring, luring. Tapi, jadinya banyak ini. Gimana silahkan. Pingin nyoba yang nomor apa? Oke, silahkan. Ini siapa? Namanya David, siapa? Pak. Oke, David, mangga gimana? Jadi larutan polimer encer yang dibuletin itu yang B. Terus Yang kalau B. pelarut airnya, ya Mhm. yang B, larutan polimer encer. Oke, Terus kalau yang pelarut pelarut airnya B. Ya, betul. yang A. Iya, betul. Jadi di sini larutan polimer encernya itu adalah B ya. Karena kenapa B? Kita bisa lihat di sini dia terjadi perbedaan tinggi. Artinya apa? Air masuk ke sini ya, ke larutan polimer encer sehingga terbentuk tekanan ya. Jadi ada tekanan osmosis di situ sehingga dia membentuk perbedaan tinggi. Begitu ya. Kalau misalnya kemarin juga kan ada ya yang gambarnya membran semi permeable misalnya, contohnya di sini saya gambarkan ulang. Ini sudah draw nggak ya? Oke, nah ini contohnya begini. Yang di sini adalah kita misalnya punya satu sistem berbentuk U ya. Nah di sini semi permeable-nya di sini. Nah kemudian di sini A, kemudian di sini B. Di awal misalnya ya, di awal seperti ini, tapi B ini lebih pekat, misalnya lebih banyak. Nah ini lebih sedikit. Nah lama-kelamaan air akan masuk ke sini ya, untuk mengencerkan, untuk membuat kondisinya seimbang sehingga ketika air masuk di sini naik. Nah kenaikan ini dipengaruhi oleh tekanan osmosis. Begitu. Oke. Untuk menentukan tekanan osmosis larutan polimer encer, bagaimana caranya? Ada yang mau jawab? Ayo, biar cepat. Pakai rumus MRT bukan, Pak? Belum. Kalau pakai MRT bagaimana coba? Kita belum bisa mendapatkan rumus MRT. Tetapi memang betul ini adalah P sama dengan MRT. Kita belum tahu berapa M, kita ini tahu RT-nya ada. Tapi M-nya kita tidak tahu. Kita belum tahu. Maka kita cari dari I sama dengan Rho kali G kali H. H-nya kecil. H-nya adalah ini. Dengan G-nya ada. Ini Rho-nya. Ini G-nya ada. Jadi kali Rho GH. Nah ini H-nya harus dalam apa? Meter atau sentimeter? Dalam meter. Meter biasanya ya. Jadi itu kalian harus hati-hati. Ubah dulu semuanya dalam meter. Nah sekarang jadinya apa? Pi sama dengan berapa hasilnya? 1,26 kali 10 pangkat 2 Pascal. Berapa bisa diulangi? 1,26 kali 1,26 kali 10 pangkat 2 Pascal. 10 pangkat 2, Pak. 10 pangkat 2 Pascal. Pascal itu berarti PA ya. Ini PA. Nah, Pi-nya seperti ini ya. Nah, sekarang kita ubah dia ke dalam ATM. Caranya tadi ada ya di sini.
Pascal ke ATM-nya 1 Pascal sama dengan 9 kali 8 9,869 ya. Atau 9,87 atau 9,87 ya. Berarti ini kita kalikan dengan 9,869 ya tadi ya. Kali 10 pangkat 9 ATM per Pascal ya. Nah, ini adalah atmosfernya dalam ATM. Nah, sekarang lanjut. Jika dalam 100 mili larutan tersebut terdapat 0,763 gram polimer, berapa massa molar dari polimer? Nah, sekarang kita pakai yang ini. P-nya kita tahu, R-nya juga tahu, T-nya tahu. Nah, tinggal di sini berarti saya pindah dulu ke sebentar. Ini gimana sih ini? Nah, si whiteboard-nya itu tadi saya salah. Nah, ini saya pakai ini. Kok ini nggak mau? Sebentar. Oke, saya cek dulu di sini. Whiteboard. Ya, lama. Harap sabar. Nah, ini saya saja. Kenapa kayak kenapa dia gitu? Saya ini saja. Nah, ini whiteboard kelihatan ya. Kita punya tadi sudah dapat ya nilai P-nya. P sama dengan MRT ya. Tadi apa namanya, P-nya sudah kita dapat ya. P sama dengan, kita ubah lagi di sini. M itu adalah N per apa? N per MR. kok MR? N per V, Pak. RT kan sama dengan gram per, biar gampang satu-satu, gram per mm ya. Gram per mm dikali V RT. Jadi ya, berarti mm. Nah, ini tahapan ini harus kalian tulis ya, karena tahapan ini juga nantinya menentukan penilaian. Nah, ini salah satu cara saja. Kalau kalian nanti lebih canggih berpikirnya, silahkan. Jadi mm sama dengan gram dibagi pi ya, biarin V kali volume kali R kali T. Masanya tadi berapa? Ya pokoknya tadi ya 0, berapa 7 berapa gram ya. V-nya tadi bisa kalian cari yang ATM. V-nya adalah 0,1 ya. 0,1 liter. R berapa? 314, Pak. 314. Nah, ini satuannya panjang ya. Ini satuannya harus ditulis ya. Nanti kalau di sini mah harus ditulis kalau dalam perhitungan. Satuannya pokoknya yang liter ATM apa itu banyak. Kelvin kali gini ya. Nah, kemudian di sini T-nya adalah dalam Kelvin. Berarti tadi berapa? 25 ditambah 273. Nah, dari sini kalian dapat mm. Paham tidak? Silakan, kalau perlu di screen capture dulu boleh. Nanti dikerjakan lagi. Ya, biar kita agak cepat aja.
Nah, kemudian selanjutnya tentukan konsentrasi larutan polimer encer tersebut dalam molal. Ini memang jadinya suka absurd ya, karena saya itu tidak menyelesaikan dengan hitungan. Ditanya sekarang molal. Nah, sekarang molal. Kita punya 100 mili. 100 mili itu berapa gram? Nah, kita tahu bahwa M nya itu berarti kan tinggal dikali densitas saja ya. 100 mili. Tadi itu kita punya densitasnya itu 1 gram per mili ya. 1 gram per mili. Oh, lihat lagi yang di atas tadi kan. Berarti masanya ini adalah 100 gram. Ini adalah massa dari larutan. Maka massa dari solvent sama dengan 100 dikurangi tadi yang 0,7 sekian gitu. Maka kita dapat massa solventnya sama dengan, ini kalau ini ya 0, berarti 99 berapa gitu ya, 99,3 berapa gitu ya kali ya kalau saya dengan 7 doang. Nah ini kali 10 pangkat min 3 kilogram. Ubah lagi jadi kilogram biar gampang. Atau gini juga 0,099 berapa gitu kilogram. Nah ini ketepatan kalian apa namanya dalam penggunaan desimal ini biasanya menentukan biasanya nanti deviasinya itu banyak. Jadi kalau apa namanya dalam perhitungan saran saya adalah gunakan semuanya ya. Gunakan sebanyak mungkin angka-angka pentingnya. Nah, sekarang ini kita sudah tahu, tadi N-nya juga kita bisa dapat. Nah, ini kita dapat M ya di sini ya. Nah, ini berarti, ini salah ya. Ini bukan salah maksudnya. Di sini tahapannya berarti enaknya sih dicari N dulu. Kalau dicari N-nya dulu, nanti nggak usah dikaliin lagi jadi N. Nah, nanti dari sini N ada kan? Dari sini juga nanti dapat N-nya. Sudah molalitas adalah N dikali massa. Paham ya? Ini saya agak cepat. Nah, jadi ini sudah paham. Nah, kemudian titik baku larutan polimer encer. Nah, berarti di larutan polimer encernya KF-nya diketahui. Nah, ini ya apalagi delta ini karena ini ya delta TF dan ini titik ini deltanya. Nah nanti titiknya berarti kan yang minusnya saja sama dengan M dikali KF. Udah dapat ini deltanya. Jadi nanti 0 dikurangi delta TF dapat titik bekunya. Ini dapat. Nah ini jelaskan mengapa untuk massa untuk polimer dengan massa molekul yang besar, nilai massa molekul polimer tidak dapat ditentukan menggunakan metode penurunan titik beku. Ini kemarin sudah saya bahas. Nah itu karena perbedaannya itu terlalu kecil kalau menggunakan KF, karena kan kita satuannya Celsius. Tapi kalau misalnya di sini satuan dari apa namanya tekanan osmosis itu adalah bisa Pascal, bisa dari milimeter Hg. Nah itu dia lebih detail, ya, lebih kecil. Nah di sini galat yang akan terbentuk terlalu besar. Ya itu ya jawabannya. Oke, kita pindah ke soal selanjutnya, ya, ini yang terkait yang sekarang. Saya akan berikan lagi juga waktu mungkin 10 menit ya. Sebelum saya ini silahkan dicoba dulu. Ini cuma ya begitu. Lumayan menghabiskan waktunya. Ini kalau misalnya di kelas lebih enak.
Silahkan di screen capture dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau misalnya nggak cukup, kalian coba kerjakan sendiri. Nah, saya berikan waktu 5 menit lah ya. Kalian coba dulu, nanti saya tanya konsepnya dulu saja, nggak apa-apa. Oke, sudah?
Ada yang sudah punya gambaran? Order reaksi bagi masing-masing spesies dan order reaksi total. Ini konsepnya saja lah ya, biar cepat. Nanti sebelum ini mungkin kita harus latihan lagi. Kalau waktunya masih cukup. Order reaksi masing-masing. Carinya gimana? Halo. Panggil. Ada yang mau panggil. Azfa Hanifah ada? Iya Pak, ada. Oke, ini gampang tuh. Order reaksi masing-masing dan order reaksi total, bagaimana caranya? Untuk BRO3, mana data yang dipakai? Untuk BRO3- pakai data yang ke-7 sama ke-6. 7 dan 6 kita lihat. Ya, betul ya. Jadi ininya sama, ini sama, beda yang BR3 minusnya saja. Untuk yang BR minus? BR- pakai yang 4 sama 3, Pak. 4 dan 3. Kok ini gitu sih? Enggak 3 dan 4. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini BR minus 3 dan 4. Oke, betul ya. Betul juga. Nah, berarti udah tahu lah ya order reaksi total, setelah dicari semuanya nanti akan dapat. Oke, makasih. Saya tanya lagi deh, Fauzi, ada Fauzi? Saya nggak tahu kalau Fauzi tadi udah disebut atau. Hadir, Pak. Oke, untuk yang B, tetapan laju beserta satuannya untuk reaksi tersebut pada 25 derajat Celcius. Saya tanya ini harus dihitung ya. Iya sih, ini mah harus dihitung. Tapi udah dapat belum hitungannya? Baru yang A tadi, Pak, ngerjain. Baru sempat sampai yang A ya. Nah, harusnya oke, kalau yang sudah dapat X-nya berapa? Ini BRO3. X-nya 1. Iya, Pak. X-nya 1, Y-nya? 1. Y-nya 1, hanya? 2. Hanya 2. Sepakat semuanya? Sepakat? Saya nggak tahu. Anggap aja sepakat ya. Nah, yang perlu kalian ingat lagi, ya ada yang bersuara tadi? Mana? Pak, maaf Pak, X-nya bukannya 2 ya Pak? Nah, nggak tahu. Tadi X-nya pakai data, katanya data yang ini ya, 6 dan 7 ya, 6 dan 7 ya. Ini 2/3, ininya 5. Ini tuh mirip kayak 4/6 ya. 4 dan 6. Mirip, berarti 2/3, 1 kan ya? 4 dan 6 itu. 1 atau 2? 1 Pak. 1 ya? Benar 1 ya? Iya Pak, 1. 1 ya, benar ya. Berarti ini untuk ini tetapan lajunya saja. Nah, untuk mencari K ya, K itu pakai saja datanya yang paling gampang yang ini aja. Yang 2 tuh. Tinggal kalikan 0,1 kali 0,1 kali 0,001 gitu. Nah, itu kan gampang tuh. Jadi K-nya pastinya deket-deket inilah, beda paling kali 10 pangkatnya berapa saja. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana K-nya, berarti apa? Satuan K-nya di sini? Satuan K. Laju itu harus molar per detik. Berarti K-nya, nah kalau ditulis di sini, dari konsentrasi ini ada M pangkat 4 ya. Berarti K harus M-3 S atau ya S min 1. Benar nggak? K sama dengan M-3 S min 1. Sehingga kita dapat
totalnya itu adalah M per S. Ya, paham nggak? Oke, saya harap paham ya. Oke, Hans sudah hadir tadi Hans sudah ini. Hans, soal selanjutnya. Nah, ini gampang, yang C kita lewat ya. Nah, ini agak sulit nih, yang D. Yang D. Paham? Hans, ada ide? Bagaimana katanya hukum lajunya itu sebetulnya seperti ini. Jika K3 memiliki satuan S-1, maka satuan K1-nya adalah Belum dapat idenya, Pak. kenapa? Belum dapat idenya, Pak. Oke, kita coba turunkan ya. Nah, berarti di sini, ini menarik ya. Yang diberitahukan ini cuma K3 saja. Nah, di sini kita dapat ini harus jadi M per S. Ini adalah K1. Ini kita lihat saja langsung di sini ya. Ini kan ada 2 tambah 1 tambah 2 berarti M pangkat 5 ya. M pangkat 5 dibagi. Nah, ini kan bingung nih. K2-nya apa? Tapi K2 katakanlah K2 kemudian di sini itu adalah M. Ya, ini M. Sorry. M plus K3. Nah, sekarang permasalahannya kita kan nggak tahu K2 apa. Ya. Nah, tetapi ini logikanya. Ini salah nih, ini saya ada ini harus dicoret. Ini maksudnya M saja. Nah, kalau misalnya kita punya seperti ini, berarti, nah sekarang bisa nggak kita, kalau misalnya K itu adalah S-1, misalnya K2 adalah S-1, ya. Berarti ini M ditambah S-1. Ini tidak setara kan, jadi tidak mungkin seperti ini. Maka K2 kemungkinan besar adalah M -1 ya, M-1. Sebentar, saya lihat dulu. Tadi K3-nya S-1 ya. Dikali S-1. Sehingga ketika dikalikan dengan M tambah S-1, ini sama saja. Jadi S-1 tambah S-1. Nah, ini triknya memang di bawah, yang di bawahnya ini. Jadi bawahnya itu adalah ini akan jadi S-1 juga. Nah, sekarang ini kebiasaan buruk saya. Ini S-1. Oke, ini M5. K-nya bagaimana supaya jadi M per S? Nah, ini perhatikan. S di sini tuh bukan S-1. Berarti K akan menjadi, saya bisa turunkan, maka K1 itu harusnya berarti M-4 S. Ini jadinya enggak ini ya. Saya juga nggak tahu, ini harus salah ya kali. Ini mungkin harusnya S saja. Ini jadinya agak kurang logis. Kalau misalnya S-nya S-2, berarti kalau di sini S-2. Dikarenakan S-2 dibagi S-1 sama dengan MS-1. Nah, ini jadinya seperti ini. Nanti saya cek jawaban benarnya, coba ya. Tapi harusnya sih ini. Kalau misalnya memang seperti yang diinformasikan begitu. Nah, ini saya juga nggak tahu ya, soal seperti itu nggak kimia banget sebetulnya. Oke, sekarang yang E. Yang E ini mah gampang ya. Yang E ditanya EA, ada 2 data, kita pakai persamaan apa namanya?
Persamaan siapa? Saya aja lupa nama persamaannya siapa. Tapi kita tahu kan bahwa ln K, kita pakai yang K2 aja. K2 per K1 sama dengan minus EA per RT dalam kurung 1 per apa? T. Kalau ininya minus. Tadi yang di atas. T. Nah, ini udah mau jam 3 nih. Jangan sambil mudik. T2 ya. T2 kalau ininya minus, ini sama T2 minus 1 per T1. Udah dapat semuanya. T-nya ini harus dalam kok RT sih. EA per R, T-nya dalam Kelvin. Udah ya semuanya. Cara-caranya dapat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saran saya coba lagi semuanya sendiri. Nah, nanti dapat jawabannya. Hitung waktunya, itu yang penting. Hitung waktunya. Dapat nggak jawabannya dalam katakanlah waktu 10-15 menit. Gitu ya. Biasanya kita ada 6 soal dalam 2 jam. Berarti berapa tuh? Hitung sendiri. Satu soalnya berapa menit? Oke? Tidak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, hari Rabu, untuk hari Rabu tadi tolong didiskusikan dulu ya. Nanti secepatnya, yang jelas hari Selasa lah ya. Terus sudah ada keputusan, menurut kalian baiknya gimana? Silahkan berdiskusi dengan Pak Hilman juga boleh. Atau Pak Yudis ya, koordinator KIDAS-nya. Silahkan didiskusikan bagaimana baiknya. Kemudian secepatnya nanti disampaikan, belajar lagi ini. Nanti kalau ada waktu sebelum kuis kita akan coba latihan lagi. Tapi kalau kita harus ngejar materi, berarti apa boleh buat? Berarti kita nanti akan latihan lagi khusus ini sebelum UAS, ya. Sebelum UTS saja. Berarti nanti akan difokuskannya di situ. Oke, kalau tidak ada, ya, saya cukupkan saja pertemuan kita untuk hari ini. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Juga ya, Lalu, Pak. Terima kasih, Pak.